terima kasih kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala ba'du. Saya menghormati pengasuh Pondok Pesantren Nurul Fadil Abdul Syekh Haji Abdullah bin Haji Zubair bin Nasr serta segenap majelis keluarga Allahu Akbar Katsarallahu dengan jadiin. Saya menghormati juga sedaja para asatidz, para mudarris Ma'had Nurul Fadil, para pengurus dan sedaja orang yang terlibat di dalam kelanjutan warisan dari Kiai Mukhtasar Abdul Zubair. Kawan-kawan santri peserta seminar aswaja yang dirahmati Allah. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali untuk melakukan salah satu agenda tetap Aswaja Center, yaitu berupa seminar tahunan yang kali ini mengambil tema posisi Ahlus Sunnah wal Jamaah di tengah arus hubungan aliran-aliran Sunni, di mana pada hari ini kita akan fokus pada satu sekte atau aliran yang mungkin sudah familiar, yaitu aliran Syiah. Karena bagaimanapun untuk mengetahui posisi itu kita harus berkaca. Nah, berkaca itu harus ada lawannya. Sampai kalau kira kenal kesampean TV, kalau tidak melihat orang lain. Al-mu'min mir'atul mu'min. Seorang mukmin itu adalah cerminan bagi mukmin yang lain. Nah, untuk mengetahui posisi Sunni di mana, posisi Ahlus Sunnah wal Jamaah itu di mana, kita harus mengenali lawan-lawannya, lawan-lawan ideologisnya, lawan-lawan teologisnya. Nah, di kesempatan kali ini kita akan mencoba mengenal lebih dalam kelompok Syiah. Karena kelompok Syiah ini termasuk kelompok yang awal, kelompok yang muncul agak awal, terutama pasca wafatnya Rasul, pasca wafatnya Nabi SAW. Nah, Syiah secara etimologi, secara lughatan, Syiah ini kenapa? Syiah itu maknanya pengikut atau loyalis. Syiatu Ali berarti loyalisnya Sayyidina Ali. Tapi Syiah itu kemudian dipahami sebagai kelompok yang pro terhadap Ahlul Bait. Gak hanya Ali, tapi semua keturunan Sayyidina Ali, baik yang jalur Husain, Hasan maupun yang jalur Muhammad Al-Hanafiyah. Jadi Hasan Husain Kaisa agak tuan tretan liabe situng bapak yang mana Muhammad Al-Hanafiyah. Nah, itu nanti tiga ini, jalur Hasan, Husain, kemudian Muhammad Al-Hanafiyah, itu nanti orang-orang yang pro, mendukung dan menjadi loyalisnya Sayyidina Ali, kemudian kita sebut sebagai Syiah gitu. Nah,
Jadi pemahaman tentang Syiah itu berangkat dari spektrum tersebut. Di masa Rasulullah wafat, yaitu di hari Senin. Rasul itu kan lahir hari Senin, wafat hari Senin. Waktu Rasulullah wafat, itu yang paling menimbulkan kontroversi adalah siapa yang mau mewarisi dan melanjutkan sosok Rasulullah SAW. Maka kalau sampai ikuti sejarahnya, Rasulullah itu wafat hari Senin, dikuburnya hari Rabu. Jadi selama hari, 2 hari, Senin, Selasa, Rabu baru dikubur. Itu faktornya 2. Pertama, karena umat semuanya berkabung, bersedih, pimpinannya wafat, padahal panjenengan ditinggal oleh kiai. Itu kan semuanya berduka. Dan setiap orang itu ingin melihat jenazah Rasulullah. Sehingga secara bergelombang umat Islam itu sedejak lelaban, bahasa kemudian mungkin kelaban. Dan semuanya ingin memberikan penghormatan terakhir ke jasad Rasulullah. Sehingga orang itu bergelombang masuk. Kalau semakin ada mobil, ada sepeda motor gitu. Di zaman itu kan nggak ada. Jadi yang jarak tempuhnya jauh-jauh, bisa jadi ke Madinah itu sehari, bisa jadi ke Madinah itu sehari semalam, bisa jadi ke Madinah itu ada yang 2 hari. Sehingga ini masuk akal kalau kemudian Nabi itu dikuburkan hari Rabu. Itu versi kita, versi Ahlus Sunnah wal Jamaah begitu. Kemudian juga ada perdebatan, Nabi ini kayak kubur gitu lah. Canureng Mekah, ya kubur Mekah dong. Itu kan warga Mekah. Nabi itu lahir di kota kami. Canureng Madinah, ya bukan. Nabi itu menetapnya di kami. Suruh siapa diusir dulu, kayak gitu-gitu. Irbu. Sampai akhirnya diputuskan oleh Sayyidina Abu Bakar, sudah. Saya pernah mendengar Nabi bilang, Nabi bersabda bahwa ma min nabiyyin illa wa yudfanu fi makani mutih. Sobung Nabi kecuali pasti kubur ikan mengai gimah Nabi gak itu apa. Nah kebetulan Rasulullah gak itu wafat di kamarnya, di pangkuan Siti Aisyah. Jadi Nabi itu wafatnya di pangkuan Siti Aisyah di sini. Barang terakhir yang masuk ke mulut yang mulia Rasulullah itu adalah siwak. Siwak. Jadi ketika Abdullah bin Abbas masuk nyanda, gitu kan? Rasulullah sudah gak bisa bicara, itu nunjuk. Abdullah bin Abbas itu megang siwak, nunjuk. Kemudian siwak itu keras, oleh Sayyidah Aisyah dilembutkan dulu, kemudian disiwakkan. Makanya kalau sampai menjaga orang sakaratul maut itu sunnah disiwaki. Itu mempermudah khurujul, keluarnya ruh, mempermudah. Nah nanti orang-orang seperti Sayyidah Aisyah ini malah dibenci oleh orang-orang Syiah, di mana Nabi sangat mencintai, bahkan Nabi wafat di pangkuan Sayyidah Aisyah, itu malah dibenci. Nah, permasalahan kedua, kenapa Nabi itu dikuburnya hari Rabu? Itu karena permasalahan kepemimpinan. Serah siagen tiagus Nabi. Wah itu perdebatan sengit.
Kata Ansor itu penduduk asli Madinah, pribumi. Dia bilang minna amir wa minkum amir. Sudah. Dia bilang ke Muhajirin, kami bikin pemimpin, kamu juga buat pemimpin. Artinya pemimpinnya dua. Minna amir wa minkum amir. Kamu angkat pemimpin, saya juga mau angkat pemimpin. Wah, itu perdebatan sengit. Debat ini meja Kanjeng Nabi. Debatnya itu namanya di Sakifah Bani Sa'idah, di balai desa, di DPR ada gedung dulu namanya Sakifah Bani Sa'idah. Itu tempat memutuskan perkara-perkara besar. Menabi di balai desa. Di situ perdebatannya sengit. Nah, Syiah itu muncul dari krisis seperti ini. Krisis kepemimpinan. Kata Syiah, pemimpin itu binassin. Sudah dinas, sudah ada hadisnya. Napa hadisnya? Man kuntu maulahu fa'ali maulahu. Barang siapa yang menganggap aku pemimpin, kata Rasulullah, maka Ali itu adalah pemimpin yang otoritatif. Nas ini, hadis ini dijadikan legitimasi oleh kelompok Syiah bahwa yang berhak mengganti Rasulullah pasca wafat adalah Ali, bukan yang lainnya. Hadis ini sahih. Tapi oleh ulama Sunni itu dicabut konteksnya. Jadi oleh Syiah itu dicabut konteksnya. Padahal konteksnya adalah satu peristiwa Nabi itu Sayyidina Ali itu disuruh apa? Disuruh berdakwah ke Yaman. Kemudian juga disuruh ngambil jizyah, pajak ke orang-orang non-muslim di Yaman. Sementara yang memerangi itu diperangi juga. Lantas Sayyidina Ali ini bawa ghanimah yang sangat banyak, bawa harta rampasan yang sangat banyak. Harta rampasan ini oleh Sayyidina Ali tidak dibagi-bagikan, tapi dihaturkan ke Rasulullah ke Madinah dulu. Nah, ini kemudian diprotes oleh tentara yang berperang dengan Sayyidina Ali. Sampai protesnya sangat keras dan menyalah-nyalahkan Sayyidina Ali. Maka Rasulullah membela Ali dan berkata, man kuntu maulahu fa'ali maulahu. Jadi konteks hadisnya seperti itu, asbabul wurudnya katinika. Tapi oleh orang Syiah dimutlakkan. Enggak, man kuntu maulahu fa'ali maulahu itu mutlak, itu nas qat'i bahwa yang berhak mengganti saya adalah Ali, bukan Abu Bakar, bukan Umar, bukan Utsman. Sehingga tiga sahabat ini nantinya itu tidak disukai oleh para Syiah. Tapi ketidaksukaan Syiah itu macam-macam. Ada level pedas, ada level sedang, ada level gak pedas. Jadi lo senengan Syiah itu ke khalifah yang 3 itu ada macamnya. Pada level pedas, pada level iblis, pada level pedas setan, pada level apa boleh, semua sampai membagi seblak atau macam-macam. Nah, ada Syiah yang moderat, misalkan seperti Zaidiyah. Zaidiyah itu Imam Zaid bin Ali, putranya Sayyidina Ali itu ada yang bernama Zaid bin Ali. Maaf, bukan putranya Sayyidina Ali, itu putranya Ali Zainal Abidin, cicit. Jadi Ali, Husain, Ali Zainal Abidin, Zaid bin Ali Zainal Abidin, seperti itu. Nah, itu namanya Zaidiyah.
Zaidiyah itu mengatakan bahwa ya memang yang berhak itu Ali. Tapi kepemimpinan Abu Bakar, Umar, Utsman itu tetap sah. Itu versi Zaidiyah. Zaidiyah ini kan semakin banyak beriaman. Semakin banyak beriaman. Mon ke ibu kota sampean Son'a itu rata Zaidiyah. Ibu kota Son'a itu ibu kota Yaman, itu rata Zaidiyah. Nikah menabi adan bani hayya 'alas shalah, tapi hayya 'ala khairil amal. Setuju masjid. Hayya 'ala khairil amal. Bani hayya 'alas shalah. Kulit ini nalaikan Son'a ngurus visa ini itu ya bermakmum ke mereka dan ngomong dari masjid Zaidiyah. Dan mereka itu hidup ribuan tahun dengan Sunni Sobu Qadri Zaidiyah, karena mereka mengatakan imamatul mafdul shahihatun biwujudil fadil. Kepemimpinan orang yang tidak diunggulkan tetap sah meskipun ada yang lebih unggul. Kasar kepemimpinan Abu Bakar, Umar, Utsman ini kan tetap sah sanajan pada Sayyidina Ali. Kira-kira begitu. Memang kalau disuruh milih, Zaidiyah milih mana? Ya milih Ali tetap gitu. Tapi kepemimpinan Abu Bakar, Umar, Utsman itu tetap sah. Nah, kalau di Syiah Imamiyah, kemudian sekarang yang di Yaman itu yang terkenal Houthiyun. Kalau sampean lihat yang apa? Yang memerangi Amerika terus Palestina, Israel itu Houthiyun. Houthiyun itu ya orang-orang Zaidiyah. Itu sayap politiknya Zaidiyah. Sebenarnya Zaidiyah itu ratusan tahun gak berpolitik. Karena setiap berpolitik imamnya selalu terbunuh. Ada Imam Yahya namanya, yang paling terkenal itu Imam Yahya. Itu terbunuh. Akhirnya mereka mengambil sikap apolitik istilahnya. Apolitik itu anti politik. Kemudian di Syiah Imamiyah itu terutama di kalangan yang rasional ya dan akademik. Artinya di kalangan terpelajar itu biasanya moderat. Lantas ada memang komunitas Syiah yang ekstrim, gulat, kelompok yang berlebih-lebihan, menikah bahaya. Di Bondowoso itu dulu di tahun 90-an pernah ada tawuran antara pemuda Syiah dengan pemuda Sunni NU. Raganya kenapa? Orang-orang Syiah nikah mau nyembeli hewan kurban, niki nyamain diberi tolesan Abu Bakar, Faisal pilih, Utsman Faisal pilih. Jadi memang itu kalangan ekstrim yang memang benci kepada Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Utsman. Makanya kalau sampai nanti pulang lihat di YouTube ada kelompok-kelompok Syiah yang melaknat Abu Bakar, melaknat Umar, itu kalangan gulat sebenarnya. Gulat Syiah. Seperti itu ya. Jadi Syiah itu tidak satu level. Nah, di masa Khulafaur Rasyidin ini kelompok Syiah memang belum terorganisir gitu ya. Tapi sudah kelihatan siapa yang pro Ali, siapa yang netral. Kemudian di masa Khalifah Ali mereka semakin nampak. Sampai saya ambil PowerPoint ini dari bukunya Ayatullah Ali
Kasyiful Ghita, dia bilang bahwa Syiah itu saking fanatiknya sampai hanya mau ngambil riwayat hadis dari 300 sahabat. Sahabat ini kan Nabiullah itu ada sekitar 12.000 jumlahnya. Nah, oleh Syiah yang hanya mau diambil itu hanya yang pro saja, yang pro Ali, pro Ahlul Bait, gampangnya pro Ahlul Bait. Siapa mereka itu? Seperti Al-Miqdad bin Al-Aswad misalkan, seperti banyak yang dianggap pro terhadap Sayyidina Ali, Abu Musa Al-Asy'ari kan. Abu Hurairah perawi terbanyak itu gak dianggap kalau di Syiah. Kalau gelap mereka tidak mau. Nah, pada abad pertama Syiah itu fokus pada cinta Ahlul Bait. Kemudian di abad kedua nanti mereka berkembang menjadi secara doktrinal gitu ya, tentang imam. Jadi dari awalnya kan politis kisah. Awal kemunculan Syiah itu kan politik aspeknya. Kemudian nanti dari politis itu berkembang menjadi ideologis. Jadi kelompok-kelompok di dalam Islam ya, itu ada yang politis, ada yang ideologis murni. Kalau seperti Qadariyah itu ideologis. Jadi berangkat dari af'alul ibad. Apakah manusia ini punya kebebasan ataukah dia dikendalikan secara murni oleh Allah? Teologis, modelnya teologis. Karena berangkat dari akidah murni. Tapi Syiah nikah berangkat dari politik murni awalnya. Sehingga dulu siapapun yang pro Ahlul Bait itu disebut Syiah dulu ya. Meskipun akidahnya Sunni. Contoh misalkan yang paling masyhur itu Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah itu Syi'iyyus siyasah, Sunniyul aqidah. Secara siasat dia Syiah, Imam Abu Hanifah. Karena sampai wafat Sayyidina Imam Abu Hanifah itu gak pernah baiat kepada Khalifah Abbasiyah, apalagi Umayyah, gak mau. Makanya Imam Abu Hanifah itu sering dihukum, dipaksa disuruh baiat, dipaksa disuruh mengakui bahwa otoritas Umayyah maupun otoritas Abbasiyah itu sah. Itu Sayyidina Imam Abu Hanifah menolak. Seperti itu ya. Nah, konsep yang paling kentara dari Syiah itu adalah konsep Imam Maksum. Imam Maksum, Ismatul A'immah. Apa itu Imam Maksum? Imam-imam itu dianggap setara dengan Nabi, dianggap mufassir atau mutarjim atau mubayyinnya Nabi yang paling otoritatif. Sepaling pantas memahami hadis dan Quran nikah imam. Tapi imamnya sendiri di Syiah itu khilaf. Contoh misalkan Seiran Semanken kisah kan disebut dengan Syiah Ithna Ashriyah, Ja'fariyah Ithna Ashriyah. Dan ada 12 Ithna Asyar, 12 imam. 12 imam itu siapa? Nanti akan dimunculkan. Ali, Hasan, Husain, Ali Zainal Abidin, Muhammad Al-Baqir, Ja'far As-Shadiq, Musa Al-Kadhim, terus Muhammad Al-Hadi kalau tidak salah. Ada lagi di sini, nanti saya munculkan. Itu khilaf. Sementara Ismailiyah ada Syiah namanya. Jadi dalam Syiah ini kan pecah oleh pakai. Ada Syiah Ismailiyah, ada Syiah Qorobitoh kayak gitu. Di Syiah Ismailiyah itu mengatakan imamnya 7.
Jadi dia nggak mau Musa Al-Kadim, tapi mau tretannya mana Ismail. Nah, itu seperti itu ya. Nah, kemudian di abad ketiga sampai keempat ini kemudian menjadi mengkristal hingga menjadi doktrin. Artinya Syiah ini semakin kokoh, baik secara gerakan politik, pilihan politik ataupun secara teologis. Jadi betul tadi berangkat dari teologi murni, tapi kemudian itu diideologisasi, dicarikan pembenar dari Al-Quran dan hadis. Fikihnya menjadi fikih Ja'fari. Ja'fari itu Imam Ja'far As-Shadiq. Fikihnya Imam Ja'far As-Shadiq. Fikih Ahlul Bait namanya. Kan tidak apa? Sebenarnya tidak jauh beda sih kalau secara fikih ya. Yang sangat berbeda itu nanti di akidahnya dengan kita. Kalau secara fikih tidak. Ya paling di mut'ah lah. Kan sampai aku nih kalian di YouTube jadi udah 2 jam nungguin apa? Nungguin lempengan kecil gitu, kadi bentok gitu, ditaruh di tempat sujudnya kayak gitu. Itu Syiah Ja'fari. Itu ngambil dari mana tanah itu? Ngambil dari Karbala. Karbala itu dianggap tanah suci keempat. Jadi Mekah, Madinah, Baitul Maqdis, Karbala. Karbala itu tempat Sayyidina Husain wafat. Itu ya. Kemudian nanti di Syiah sendiri, di Syiah Ja'fari itu nanti pecah jadi 2. Ada Akhbariyun dan ada Usuliyun. Usuliyun itu kalangan rasionalis, kalangan yang mirip Mu'tazilah. Bahkan nanti Syiah dan Mu'tazilah itu sebenarnya bergandengan di dalam akidah, tapi berpisah di dalam imamah. Imamologinya berpisah nanti. Kemudian di Syiah juga tidak meyakini manzilah bainal manzilatain. Di Syiah tidak ada al-waqt wal wa'id kayak. Tapi di dalam al-adalah atau itu sama dengan Mu'tazilah. Kenapa? Karena ternyata Wasil bin Atha itu satu kelas sama imam-imam Syiah. Wasil bin Atha itu akrab banget dengan Muhammad bin Al-Hanafiyah. Muhammad Al-Hanafiyah. Kemudian, nah, pusat-pusat Syiah itu di mana? Yang terbanyak itu kalau sekarang ya di Qum. Dari dulu. Kalau pusat historisnya Kufah, Najaf, ini di Irak ya. Kemudian Qum, kemudian Kairo. Kaironya sudah habis. Habis oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Jadi di Mir, Syiah Qoromitoh itu punya daulah, punya negara namanya negara Fatimiyah. Itu yang membangun Al-Azhar sesama kayak bisa Fatimiyah, bisa Syiah bisa. Tapi nanti di sekitar abad ke-4 atau ke-5, perang salib itu abad ke-berapa? Abad ke-6. Iya, abad ke-6 itu Salahuddin kemudian berhasil menaklukkan Baitul Maqdis dan Mesir. Jadi Baitul Maqdis berhasil direbut dari tentara salib. Mesir itu dibersihkan dari kelompok Syiah Fatimiyah. Tapi uniknya ini ya, Salahuddin yang patut ditiru. Salahuddin itu ngusir Syiah bukan seperti ngusir ke Tajul Muluk, bersih diri sampang.
Kita Muluk di Sampang itu kan Yusir karena beraliran Syiah. Kalau Salahuddin nggak usir dia, cuma jabatan-jabatan penting orang Syiah itu dicopot semua. Dai-dainya Syiah dicopot. Dan gak dikasih panggung, gak dikasih ngajar, gak dikasih itu. Madrasahnya juga ditutup. Al-Azhar itu ditutup. Ada yang bilang 20 tahun, ada yang bilang 60 tahun ditutup, mana ditutup bisa. Disterilkan dulu. Tapi setelah ditutup, di samping-sampingnya itu dibangun madrasah-madrasah Sunni, madrasah Syafi'iyah, madrasah Malikiyah. Maka menurut saya cara Hadratus Syekh Kiai Zubair Muntasor untuk memerangi Wahabi itu benar, mirip dengan gayanya Salahuddin Al-Ayyubi. Dia bangun madrasah-madrasah atau pusat-pusat penting gitu ya, di samping-sampingnya ada Nurul Huda 1, Nurul Huda 2, Nurul Huda 3. Itu penting menurut saya. Dulu itu yang dilakukan oleh Salahuddin Al-Ayyubi, sehingga Syiah di Mesir itu nggak berubah. Nah, kalau Syiah di masa modern itu ada di Qum dan Mashhad. Mashhad itu di Irak, di Iran ya. Kemudian ada di Najaf dan Karbala. Kenapa Mashhad? Mashhad itu tempat dikuburnya para imam mereka. Kemudian juga ada di Beirut, Lebanon. Nah, ini yang saya bilang tadi, ideologi atau teologi akidahnya Syiah itu ada 5, persis seperti Mu'tazilah. Hanya perbedaan di 2. Yang pertama tauhid. Itu sama dengan kita ya, tapi mereka dari aspek sifatnya mereka seperti Mu'tazilah. Artinya mereka menolak sifat ma'ani, tapi mengakui sifat ma'nawiyah kayak gitu. Kemudian al-adalah, ini juga konsepnya Mu'tazilah ini. Al-adalah itu maksudnya apa? Bahwa Allah itu mesti adil. Mun ahli maksiat mesti masuk neraka. Mun ahli apa? Taat pasti masuk surga. Adil kata mereka. Kalau di kita kan enggak. Masuk surga ya karena anugerah. Fadl minallah. Bani kolana taat. Masuk neraka ya karena keadilan Allah seperti itu. Kemudian an-nubuwah. Nah, ini yang paling membedakan al-imamah. Jadi di dalam rukunnya Syiah, akidahnya Syiah, arkanul imannya Syiah, itu harus beriman kepada para imam. Bahwa imam yang 12 itu ini imam yang 12. Imam yang 12 yaitu Muhammad Musa Al-Qadim, Ali Ar-Ridha, Muhammad Al-Jawad, Ali Al-Hadi, Hasan Al-Askari, Muhammad bin Al-Hasan Al-Askari. Ini Imam Mahdi yang terakhir. Itu harus diimani, di dalam ajaran Syiah harus diimami. Kalau enggak iman kepada para imam ini, itu bukan Syiah. Makanya Gus Dur bisa kemana aja. Cepon Gus Dur NU ya, pati di Syiah. Cuma minus itu, minus imamah. Maksudnya apa? NU amunodan adiban. Orang-orang Syiah adiban, amunodan baca. NU suka ziarah kubur, orang-orang Syiah suka banget itu. Oke, sampean kalau lihat makam-makam suci mereka itu mewah-mewah. Makamnya Syekh Abdul Qadir di Baghdad itu berlapis emas. Padahal di kita kan itu Sultanul Aulia, di mereka juga sangat dihormati. Itu Syiah. Kemudian ada Al-Ma'ad, hari kebangkitan, Yaumil Akhir. Nah,
Tapi begini, apakah imam itu nabi? Ya jelas tidak. Cuma kata mereka otoritas penafsiran itu ada di tangan para imam. Jadi mungkin ulama biasa ilo bisa gitu. Jadi penafsiran mereka itu sangat-sangat kaku jadinya. Cuma nanti mereka itu mengalami krisis. Krisisnya di masa Imam Mahdi. Kata mereka Imam Mahdi itu lahir. Meniku lebih sampai kan Imam Mahdi belum lahir. Seperti sampai belajar di Risalah Ahlussunnah wal Jamaahnya Al-Qur'an Syekh Hasyim Asy'ari di Sanawiyah bisa. Kisahkan dikatakan Imam Mahdi itu ismuhu kasmi wasmu abi kasmu kasmi abi. Namanya seperti namaku, nama ayahnya seperti nama ayahku. Nah ini beda. Kalau sampean lihat, nah ini sampean lihat, Al-Mahdi itu bukan Muhammad bin Abdullah, tapi Muhammad bin Al-Hasan Al-Asy'ari. Beda di situ satu. Nomor dua, Al-Mahdi itu belum lahir di kita. Nanti akan lahir. Kalau di mereka ini sudah lahir di abad ke-4 Hijriah. Sehingga pasca hilangnya Muhammad Al-Mahdi itu orang Syiah mengalami krisis lagi, krisis kepemimpinan. Sehingga karena otoritas para imam itu seperti Nabi, sholat Jumat ini sempat libur di kalangan mereka. Terus pernah sholat Jumat ada imam, ya geng metodus kata tangke, saya sekolah losa karena imam gak ada. Zakat libur, diparkir kabeh. Jadi banyak syariat-syariat yang perlu pemimpin itu harus libur. Itu ketika itu disebut nanti dengan istilah ghaibah, masa-masa gaib. Jadi Imam Mahdi ini katanya gaib sekarang, hilang. Tapi hidup, dan dia hidup ila yaumil qiyamah sampai akhir zaman nanti kata dia. Mau ditanya ke si bisa orang odi cek lanceng. Ya kan Imam Mahdi ini sehat luar biasa. Oh, kayak gitu. Jadi dia menjaga kesehatannya katanya. Jadi berdekalak lagi ya ger-ger ada apa istilahnya yang mengada-ngada. Nah, di masa krisis itu nanti akan muncul istilahnya wilayatul faqih. Semakin Iran, Irak yang Syiah itu sudah sholat Jumat. Gara-gara apa? Gara-gara konsep wilayatul faqih. Jadi masa ghaibah dari abad ke-4 sampai hingga bisa abad ke-12 sana. Tapi matangnya nanti di masa Khomeini memang. Tapi konsep wilayatul faqih itu sudah dikonsep sejak abad ke-12 Hijriah. Semakin kan abad ke-14. Apa 15? 14. Berarti 200 tahun yang lalu konsep wilayatul faqih itu muncul. Gara-garanya krisis. Remember, kita akan di pemimpin. Hari waktu benar resolusi baru. Akhirnya dibentuklah namanya wilayatul faqih. Beda faqih 12 orang mereka dianggap posisinya seperti posisi para imam. Jadi di Syiah di Iran semakin bisa beda otoritas 12 faqih. Ya pemimpin tertingginya kisah Ali Khomeini kisah. Nah ini pemimpin tertingginya ini sekarang yang di Iran. Ini pemimpin yang luar biasa, berani dia melawan kekuatan hegemonik Barat, Amerika dan segala macam. Karena di antara syarat untuk sah sebagai pemimpin Syiah itu harus berani melawan kezaliman. Kayak gitu dalam doktrin dan ajaran mereka seperti itu. Ya.
Nah, karena gelap mereka meyakini adalah, maka apa katanya? Setiap orang itu bertanggung jawab terhadap amalnya. Mun saya terus masuk surga, ya harus taat. Kalau di kita kan enggak batas sedikit, asal kita dapat sifat Rasulullah lah, kayak gitu-gitu. Nah, fikih Ja'fari itu masdarnya atau sumber-sumbernya ya Quran, hadis sama. Kemudian ada pintu ijtihad dan taklid. Taklid itu ikut marja. Pada istilah marja Syiah nih. Syiah nih kan padanya di sini kan ada mufti, ada qadhi, ada muhaddis, ada al-hafidh kayak gitu. Ada al-hakim. Nah, di Syiah itu ada istilah hujjatullah, ayatullah. Si paling tinggi ka al-marja' al-uzma. Al-marja' al-uzma. Al-marja' al-uzmanya itu ada dua sekarang. Ali Khamenei sama Ali Asyastani di Irak sana. Ada istilah-istilah begitu. Nah, baik. Kita sekarang masuk ke kontroversi Syiah. Pemahaman Syiah yang kontroversial diantaranya adalah nikah mut'ah. Nikah mut'ah itu nikah kontrak, nikah sementara, nikah kontrak. Dan ini disukai oleh anak-anak muda. Jadi karena ada muda di perkotaan di Jakarta, Bandung itu yang paling banyak Syiah. Itu suka ikut Syiah karena ada nikah kontrak. Jadi tidak perlu wali, hanya berdua dengan si perempuan. Kemudian saya nikahi kamu dalam rentang waktu sebulan gitu, dengan mahar sekian. Ya sudah, enak. Setelah itu. Tapi menurut Ali Kashiful Ghita itu sebenarnya enggak semudah itu. Itu bukan pemuasan hasrat sebenarnya. Itu dulu solusi perang. Jadi mut'ah ini memang pernah diperbolehkan di dalam Islam. Tapi menurut Sunni dinasakh. Dinasakh ini ke hukumnya dihapus. Cansian lo ya hapus itu. Nah, di situ letak perbedaannya. Di suatu perang karena butuh waktu yang lama gitu kan, untuk ke medan perang dan untuk pulang ke Madinah itu lama lagi, maka diperbolehkanlah nikah mut'ah. Dulu memang pernah boleh. Sehingga itu dianggap solusi legal, bukan kebebasan moral. Kemudian yang kedua, kontroversi Syiah itu ada istilah taqiyah. Taqiyah itu berbohong tapi untuk melindungi diri sendiri. Berbohong. Ketika nikah, mun sampean tanya misalkan, oke, Sayyidina Ali memang ditentukan sebagai khalifah. Terus ketika Sayyidina Abu Bakar terpilih, kenapa Ali diam? Katanya Ali itu seorang yang sangat pemberani, kan gitu kan profilnya. Kalau sampean tanya seperti itu ke orang Syiah, mereka akan jawab, ya Ali sedang bertaqiyah. Taqiyah itu udah nikah. Kan pada sampean melanggar kisah. Pasti tanya kimi keamanan, keluarkan bagaimana? Kan keluar itu taqiyah itu namanya. Padahal keluar. Jadi boleh berbohong untuk melindungi diri itu diperbolehkan di komunitas Syiah. Jadi Sayyidina Ali itu bertaqiyah ketika zaman Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman. Kenapa Ali gak berani membantah dan bilang katanya dia adalah macan di medan perang? Dia kan dijuluki Haidar. Adalladzi sammatni ummi Haidara kalaiti ghabatin karihil manzara. Itu kan syairnya Sayyidina Ali yang bikin musuh langsung gemetar.
analladzi sammatni ummi Haidar. Engkau orang nyamen bitang bo kelaban nyama Haidar. Haidar itu macan. Sayyidina Ali itu sekali tebas kan musuh langsung jatuh. Ini haknya diambil kok malah diam. Kan pengecut. Tapi kata orang-orang Syiah enggak, itu apa? Sayyidina Ali sedang bertakiyah. Itu bertakiyah itu begitu. Kemudian ada lagi al-bada namanya. Ini yang kontroversi juga istilah bada, perubahan ketentuan. Ini bada ini yang berbahaya. Dia bilang gini, bahkan di kalangan ulat ya, di kalangan Syiah ekstrem itu bilang gini, malaikat Jibril itu salah. Cereng aslinya wahyu je bagi ke Sayyidina Ali. Pas kayak pergi ke Nabi Muhammad. Itu di kalangan Syiah sampai ada yang begitu. Bahkan ada yang bilang Ali itu zillullah, Ali itu bayang-bayang Allah di muka bumi. Jadi Ali itu sempel. Bahkan menjaga sampai ditanya semakin toren sebut lagi bulan. Beri makam Sayyidina Ali. Pernah dengar makamnya Ali di mana? Itu memang sengaja disembunyikan. Soalnya kalau diketemukan, Sayyidina Ali itu disembah. Umar, Utsman kan ada di kota Madinah. Utsman dibagi. Sayyidina Ali. Nah, kalangan hulat, kalangan ekstremis Syiah itu mengatakan bahwa Ali itu diangkat ke langit, mendilangi sebagai Qiyadi, seperti Sayyidina Isa, seperti Yesus. Baik, nah sekarang kita lihat persebaran penganut Syiah ya. Penganut Syiah itu berkisar antara 100 hingga 200 juta di seluruh dunia ya. Dengan populasi terbanyak tentu Iran. Iran ini kan belum 10 juta penduduk. Ya paling yang Sunni 5 juta atau 10 juta. Jadi Syiah itu 10% dari populasi Muslim di dunia. Umat Islam ini kan 2 miliar. Penduduk dunia itu semakin 7,6 miliar. 1 miliar di China. China itu 1 M penduduk. Nomor 2 itu India. Nomor 3 Brazil. Katanya keempat itu di kita. Indonesia itu populasinya nomor 4 di seluruh dunia. Nah yang Islam itu 2 miliar. Berarti 5 miliaran ini kan non Muslim. Ya Kristen, Hindu, Buddha kan. Nah 10% dari 2 miliar itu Syiah, yaitu sekitar 100 hingga 200 juta. Di Indonesia berapa? Di Indonesia sekitar 500.000 sampai 1 juta pengikut Syiah. Tapi kebanyakan itu di kota besar seperti Jakarta, Bandung ya, yang paling banyak itu Bandung malah. Bandung, ya Surabaya ini pasti ada. Kemudian Bangkalan ini beda pastinya. Entah benar apa enggak, cuma ulam merah dari paman ini tubuh semakin nutup di Namira di Korak Melo nih. Korak mau pulau Namira ada tubuh baju di sampingnya yang sangat besar, semakin sudah tutup terus. Itu versi Mas Abdul Aziz. Jadi ada bentuk ada. Tapi yang paling banyak ya penduduk Sampang kemarin itu di mana? Di Karangpenang bisa gitu. Beneran. Karangpenang bisa. Kita Junmuluk. No. Oke, kalau nggak salah Karangpenang. Karangpenang itu perbatasan Sampang Pamekasan. Nah itu dulu Syiahnya Syiah apa itu Ustaz? Itu masuk Syiah Ibn Ashriyah, Syiah Ja'fari.
karena Tajul Ulum itu murid dari Pondok Yapi, Yayasan Pendidikan Islam di Bangil. Di Bangil ini kan pada pondok Syiah yang mana Yapi. Pengasuhnya itu Habib Hussein Al-Habsyi. Dulu dia Sunni, Habib Hussein ini yang Sunni. Cuma dia ke Iran terus menantang debat kepada Khomeini, pendiri Syiah modern yang sekarang. Kemudian debat dan akhirnya dia itu, sehingga Yapi itu berubah dari basis Sunni menjadi basis Syiah di Jawa Timur sekarang. Ya santrinya nggak sampai 1000. Habib Hussein Ja'far Hussein Al-Adar itu alumni Yapi yang terkenal di medsos. Tapi ya itu beraliran Sunni, cuma mondoknya di Yapi. Nah itu ya. Jadi Syiah itu tidak satu level. Ada yang bulat, ada yang sedang, ada yang moderat seperti itu. Nah perbedaan dan persamaannya ya kalau melihat persamaannya banyak sebenarnya. Tauhid gitu ya. Mereka meyakini kenabian bahwa Nabi Muhammad itu yang benar. Mereka juga meyakini yaumil akhir sama dengan kita. Al-Quran sebagai kalamullah, 5 rukun Islam seperti itu sama. Kalau ada Syiah yang mengatakan Al-Quran yang ada itu dikurangi oleh Sayyidina Abu Bakar, itu aslinya ayat dan 12 Bi Sayyidina Abu Bakar kare senam semakin ayat dalam Al-Quran. Serius bisa coba. Ayat di dalam Al-Quran ada berapa? Terangkat tangan, nanti dapat hadiah dari panitia. Ayat di dalam Al-Quran ada berapa? Angkat tangan. Lo anak apa lagi salah? Sungguh mesti tahu. Teman merek, tak perlu teman merek sek. Teman merek tak geng kelopen. Jadi ayat dalam Al-Quran itu 6.666 ayat. Nah, jansi 12.000 berarti korupsi di kebiasaan Abu Bakar senapa? Korupsi separuh nah. Nah kalau ada Syiah yang berkata begitu itu Syiah bulan. Syiah yang ekstremis. Yang ditolak oleh sebelah kiri itu Syiah seperti itu, Syiah yang bulat. Nah, kemudian sorban hitam itu sudah menjadi simbol Syiah. Sudah menjadi simbol Syiah. Meskipun sebenarnya di Riyadhus Shalihin Nabi itu juga pakai sorban hitam, tapi itu sudah menjadi simbol dari Syiah. Itu. Jadi dari sini kita bisa tahu bahwa